selamat datang di Laboratorium Elektronika Dasar, jurusan Teknik Elektro Universitas Surabaya. Video kali ini kita akan mempelajari tentang osiloskop. Nah, sebelum melakukan praktikum, kita harus memperhatikan aspek keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Apa aja itu? Next! Sebelum kita belajar untuk mengoperasikan osiloskop ini, yuk kita mengenal bagian-bagian dari osiloskop. Yang pertama yaitu panel display. Panel display ini berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal yang terukur. Pada layar terdapat sumbu Y dan sumbu X. Pada sumbu Y mengukur besaran tegangan, sedangkan untuk sumbu X mengukur besaran waktu. Pada sumbu Y terdapat 8 kotak atau divisi, dan pada sumbu X terdapat 10 kotak atau divisi. Lalu selanjutnya adalah tombol di bagian bawah layar. Yang pertama yaitu tombol power. Tombol power ini berfungsi untuk menyalakan osiloskop. Pada saat osiloskop menyala, maka lampu indikator ini akan menyala. Lalu selanjutnya adalah trace rotation. Trace rotation ini untuk mengatur tingkat kemiringan garis frekuensi terhadap sumbu X. Cara mengaturnya yaitu menggunakan obeng min. Kita bisa mengatur tingkat kemiringannya seperti ini. Nah, sekarang sudah lurus. Selanjutnya adalah tombol fokus. Tombol fokus ini mengatur ketajaman garis frekuensi atau tebal tipis dari berkas sinar. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya adalah tombol intent. Tombol intent ini mengatur intensitas cahaya pada garis frekuensi atau gelap terangnya berkas sinar. Bisa kita atur gelap atau semakin terang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya yaitu ada tombol pengaturan posisi secara vertikal. Ada 2 tombol, yang pertama untuk channel 1 dan yang kedua untuk channel 2. Tombol ini berfungsi untuk mengatur bagaimana sinyal ditampilkan sesuai dengan keinginan kita secara vertikal. Lalu ada tombol top untuk menampilkan potongan sinyal dari channel 1 atau channel 2. Selanjutnya ada volt per diff. Volt per diff ini menentukan berapa tegangan dalam satu divisi per kotak. Ada time per diff yang menentukan berapa nilai waktu dalam satu diff per kotak. Selanjutnya yaitu VAR. VAR ini biasa digunakan dalam proses kalibrasi. Selanjutnya adalah tombol AC/DC. Tombol ini untuk memilih bagian dari sinyal input yang ingin ditampilkan, apakah sinyal AC saja atau AC dan DC sekaligus. Lalu pada bagian ini ada level. Level ini berfungsi mengatur sinyal agar bergerak pada titik awal yang tepat. Di sebelahnya ada hold off yang berfungsi digunakan untuk menstabilkan sinyal. Lalu ada coupling di sebelah sini untuk memilih sumber masukan AC atau DC sesuai dengan pengukuran yang kita gunakan. Lalu ada source yang menentukan sumber trigger apakah dari channel 1, channel 2, atau dari sinyal eksternal. Selanjutnya ada tombol slope. Slope ini mengatur polaritas gelombang positif atau negatif. Lalu di bagian paling bawah ada konektor probe untuk channel 1, channel 2, ground, dan untuk external trigger
apabila diperlukan sinkronisasi secara eksternal. Nah, itulah bagian-bagian dari osiloskop. Setelah kita mengetahuinya, maka kita dapat dengan mudah menggunakan osiloskop ini. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari osiloskop, maka selanjutnya sebelum kita mengoperasikan osiloskop, kita terlebih dahulu harus melakukan kalibrasi. Pertama-tama yang harus kita siapkan yaitu probe osci. Pada probe ini terdapat kutub positif dan kutub negatif. Selain itu, probe ini juga memiliki faktor pengali, kali 1 atau kali 10. Dan pada osiloskop ini memiliki sumber tegangan kalibrasi sebesar 2 volt peak to peak. Pertama-tama, kita hubungkan probe osci pada channel 1. Lalu, kita hubungkan kutub positif pada sumber tegangan. Kita atur fokus dan intens supaya gambar gelombang lebih jelas sesuai dengan keinginan kita. Karena untuk kalibrasi ini 2 volt peak to peak, maka kita harus menyesuaikan volt per diff, di mana jika 1 volt per diff, maka pada sinyal harus menunjukkan 2 kotak. Apabila tidak sesuai seperti ini, maka kita sesuaikan dengan VAR. Sampai gambar dari gelombang menunjukkan 2 kotak. Rumus dari 2 volt peak to peak yaitu 2 kotak dikalikan volt per diff. Jika sudah sesuai seperti ini, maka osiloskop sudah selesai dikalibrasi dan siap digunakan.